man, no man, no I man. pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on a trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping, bitch. You never catch them punking us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ibu berdoa, pagi ini kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Oke, baiklah sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dari mimpi doanya, Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. anak-anak, untuk melihat kesiapan belajar kalian, ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nama-nama yang diambil ajukan tangan. Ya, Bu. Lailatul Maria, Hadiro. Nur Alina Fitriana, Ada, Bu. Nur Lailatul Fajriyah, Hadiro. Isna Sabla, Enggak ada, Bu. Kemana? Sakit, Bu. apakah ada surat izinnya? Sudah, Bu, itu. Yang saja. Oh, ya. Robiatul Adawiyah, Hadiro. Walifatul Rahmah. Hadiro. Nah, semuanya masuk ya, hanya satu orang yang tidak masuk. Kali ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman halal dan haram. Ibu akan bercerita terlebih dahulu, kalian simak baik-baik ya. Yang kedua. Setelah ibu bercerita, akan ibu tanyakan siapa yang tahu bisa menjawabnya. Suatu ketika ada seorang anak pulang sekolah. Anak itu di tengah perjalanan melihat pohon mangga yang berbuah sangat banyak. Karena merasa kelaparan anak tersebut, si anak itu bergegas untuk mengejar pohon mangga itu lalu memakannya. Nah, apa pendapat kalian tentang kisah anak tersebut? Sama adik. Anaknya, Bu, haram. Bagus. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya? Mungkin ada juga yang ingin mengulanginya? Mengulangi jawaban dari Tera tadi tentang kisah anak yang tadi yang mengambil buah mangga, makanannya jadi haram, Bu. Jawaban yang bagus. Menurut kalian makanan dan minuman halal itu seperti apa sih? Apakah makanan yang setiap kali kalian makan itu termasuk makanan halal? Termasuk, Bu. Contohnya seperti apa? Makan nasi, Bu. Nasi. Kalau nasinya sering dicuri, apakah itu halal? Haram.
membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Jadi kita tidak sembarangan dalam memakan makanan. Kalau kita tidak belajar materi tentang ini, kita tidak akan tahu mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Nanti di tengah-tengah pembelajaran, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah itu kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan mempresentasikannya. Paham? Paham, Bu. Setelah ini ibu akan kirim materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi tadi, makanan dan minuman halal dan haram. Kalian sudah ingin ya? Iya, Bu. Kalian buka halaman 283, dibaca ya. Iya, Bu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, kalian catat pertanyaan kalian di buku tulisnya masing-masing. Baik, Bu. Baiklah, kalian sudah membacanya? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, nah karena kalian sudah membaca materi tentang makanan dan minuman yang halal tersebut, coba kita sebutkan ada beberapa hal yang bisa mengharamkan makanan itu. Ada 3. Yang pertama, malah cara Dapatkah? Apa dulu? yang kedua, halal karena proses atau cara dalam membuat makanan. Yang ketiga, halal karena jadi makanan yang halal itu atau yang haram dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, halal cara mendapatkannya. Berarti ketika kita makan buah apel, buah mangga dari hasil beli atau dikasih dari teman, itu termasuk halal cara mendapatkannya. Yang kedua, halal karena proses atau cara pembuatannya. Seperti apa? Ada yang ingin menjelaskan? Coba dari apa? Bu, kayak contohnya itu kan kita itu kan memakan ayam, nah kita harus tahu dulu apakah cara penyembelihan ayam tersebut itu sudah termasuk dalam penyembelihan dalam Islam atau belum, sudah sedang mau Bu. Ya, jawaban yang sangat bagus. Seperti banyak tadi ayam, karena proses ayam tersebut disembelih dengan pisau yang tajam dan dengan membaca basmalah, maka ayam tersebut menjadi halal. Yang ketiga, halal karena adatnya, seperti apel tadi atau ikan, itu halal, tapi tergantung cara mendapatkannya tadi.
lalu kambing itu mati. Terus kalian sembelih dan dimakan. Kambing itu meninggal ketika sakit dan tidak sempat bergerak, tidak hidup, tapi masih disembelih. Bagaimana rambut kambing itu? Apa alasan? Karena sebelum disembelih dia kambingnya sudah dibakar. Aku pintar. Kalau semisal ada pohon apel, ketika ada pohon apel yang berbuah sangat banyak, dan ketika anak itu melihat pohon apel di sebuah pekarangan tetangganya, dia sudah tahu bahwasanya apel itu pemilik tetangganya. Karena ia sudah tahu, anak itu langsung memetik buah apel itu tanpa izin kepada pemiliknya. Tapi anak itu sudah tahu bahwasanya apel itu milik tetangganya itu. Nah, itu seperti apa? Kenapa? Tetap tidak diperbolehkan karena cara melakukannya juga tidak izin. Bagus. Paham ya dengan contoh-contoh itu tadi? Paham. Nah, karena kalian sudah paham, ibu tugaskan kalian untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu bagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang 2, ada yang 3. Ya. Kalian berdiskusi tentang haramnya makanan secara zatnya dan haramnya makanan karena faktor eksternal. Di masa eksternal sebelumnya kelompoknya bersama. Ini eksternal yang Karena haram karena zatnya, haram karena faktor eksternal. Kita diskusikan bersama kelompoknya. Di depan. Diskusinya sudah selesai semuanya? Sudah. Karena diskusinya sudah selesai, apakah ada yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, duduk saja. Kelompok 1 presentasikan pertama. Ayo maju ke depan. Presentasikan hasil dari diskusi kalian tentang haramnya makanan karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul haram karena zatnya. Ini akan saya sampaikan. Makanan yang haram menurut zatnya itu adalah makanan yang secara substansial atau intrinsik dilarang. Nah, contohnya ialah babi dan semua produk turunannya. Nah, yang kedua itu darah. Ketiga itu bangkai yang belum sempat disembelih. Bangkai yang nggak sempat disembelih kecuali ikan. Ya, karena
Nah, hewan yang bertaring itu juga haram. Yang berkuku tajam. Seperti harimau, singa, anjing itu diharamkan. Kedua juga minuman keras atau zat yang sekiranya ketika kalian minum bikin mabuk, hilang akal, itu juga diharamkan menurut zatnya. Sudah Bu? Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 2 ingin mempresentasikan tentang haram karena faktor eksternal. Nah, di sini makanan yang haram karena faktor eksternal dalam ajaran Islam adalah makanan yang pada dasarnya halal tetapi menjadi haram karena faktor luar. Yaitu beberapa contoh makanan haram karena faktor eksternal sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh dengan cara yang tidak halal, yaitu makanan yang dipastikan melalui cara-cara haram seperti mencuri, menipu, atau korupsi. Yang kedua, dicampur dengan bahan haram seperti makanan halal yang tercampur dengan bahan-bahan haram seperti alkohol atau produk babi. Dan yang ketiga, disiapkan atau dimasak dengan peralatan yang terkontaminasi bahan haram, yaitu makanan yang dimasak atau disiapkan menggunakan peralatan yang pernah digunakan untuk makanan haram dan tidak dibersihkan dengan cara yang benar menurut syariat. Dan yang keempat, disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu hewan yang halal menjadi haram jika disembelih tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya, tidak menyebut nama Allah saat menyembelihnya atau menyembelihnya tidak memenuhi standar kebersihan atau kehalalan. Yang terakhir, menggunakan zat yang memabukkan atau memabukkan. Yang keempat yaitu disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti hewan yang halal menjadi haram jika disembelih tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kelima yaitu mengandung zat yang memabukkan atau berbahaya. Makanan atau minuman yang awalnya halal tetapi dicampur dengan zat yang memabukkan atau berbahaya bagi kesehatan itu juga haram. Untuk sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena presentasinya sudah selesai, beri tepuk tangan semuanya. Kesimpulan pada pembelajaran kami ini yaitu ada 2 jenis makanan yang diharamkan. Yang pertama karena Haram secara zat dan haram secara sunnah. faktor eksternal. Yang diharapkan karena faktor zatnya yaitu daging babi, darah, terus apalagi Karena yang bertaring, yang hak buas, iya. Selanjutnya dari faktor eksternal. Yang dari faktor eksternal itu yang pertama diperoleh dengan cara yang tidak halal. Yang kedua dicampur dengan bahan haram. Yang ketiga disiapkan atau dimasak dengan peralatan yang terkontaminasi
berdoa